Jumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi penting, yaitu terkait dengan persiapan kita menjelang KYC dan juga transfer mainnet nanti ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Seperti apakah poin-poin penting yang harus kita perhatikan? Tetap stay tune di channel ini sebab sesaat lagi saya akan memberikan informasi terkait dengan hal tersebut. Namun perlu saya ingatkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang ter up to date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Pi Network. Setelah itu kita masuk ke menu mainnet. Setelah itu kita cari menu daftar periksa mainnet. Yang ini lalu kita klik daftar periksa mainnet, ya, esensi transfer mainnet. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian, bagi Anda yang belum melakukan KYC lewat IoT ataupun ya lewat IoT biasanya, maka untuk kita yang sedang menantikan KYC massal, maka poin 1 sampai dengan 4 harus terlebih dahulu kita pastikan sudah tercentang hijau atau terchecklist. Itu yang harus dipastikan. Poin 5 dengan 6 punya saya belum, karena memang saya belum mengikuti KYC. Karena untuk poin 5 dan 6 adalah kirim aplikasi KYC Anda. Lalu poin 6 tunggu hasil KYC. Karena saya belum mengikuti KYC, maka untuk poin 5 dan 6 belum terchecklist. Maka dari itu untuk kita yang belum mengikuti KYC, maka pastikan terlebih dahulu poin 1 sampai dengan 4 harus sudah terchecklist. Di sini poin 1 tidak terlihat terchecklist ataukah tidak, sebab saya masuknya dari aplikasi utama langsung ke aplikasi Pi Network-nya. Karena kalau kita masuk langsung melalui aplikasi Pi Network, maka untuk poin 1 tidak akan terlihat di situ apakah sudah terchecklist, tercentang hijau ataukah belum. Sehingga untuk memastikan apakah poin 1 sudah tercentang hijau ataukah belum, caranya adalah kita masuknya lewat Pi Browser. Ya, setelah itu masuk lewat Pi Browser, setelah itu pilih menu main.py, klik menu main.py. Nanti kita akan diarahkan ke aplikasi utama Pi Network. Setelah itu masuk kembali ke menu mainnet seperti tadi. Lalu klik menu daftar periksa mainnet. Nah, di sini untuk poin nomor 1 sudah terlihat centang hijaunya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian ingin memastikan secara keseluruhan poin 1 sampai 4 bagi Anda yang belum mengikuti KYC, pastikan terlebih dahulu poin 1 sampai 4, sehingga untuk memastikan poin 1-nya juga sudah tercentang ataukah belum, maka masuknya lewat Pi Browser. Nanti akan diarahkan dari Pi Browser, klik menu main.py atau main.py, nanti akan diarahkan ke aplikasi utama Pi Network ini, lalu klik menu mainnet, daftar periksa checklist. Nah, di situ akan terlihat di poin nomor 1 sudah tercentang hijau ataukah belum. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman
Pioneers langsung masuk ke aplikasi utama untuk memeriksa poin-poin ini, maka dipastikan poin nomor 1 tidak akan terlihat centang hijau atau tidak akan terlihat di situ. Oke, semoga sudah jelas sampai di sini. Di poin nomor 1 untuk punya saya sudah tercentang hijau karena saya sudah mengunduh aplikasi Pi Browser. Poin 2, buat dompet Pi juga saya sudah melakukan pembuatan dompet Pi sehingga di poin nomor 2 sudah tercentang hijau. Untuk poin nomor 3, di sini yang harus Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network sekalian perhatikan baik-baik. Sebab ternyata di lapangan masih ada Pioneers Pi Network yang ternyata untuk poin nomor 3-nya belum tercentang hijau. Sampai dengan saat ini, sampai dengan beberapa hari, 1-2 hari lalu pun masih ada yang ternyata belum tercentang hijau. Mungkin karena kesibukan dan lupa mengecek kembali. Ternyata untuk di poin nomor 3 masih ada yang belum tercentang hijau. Caranya adalah Bapak Ibu teman-teman, untuk catatannya harus sudah mempunyai Pi Browser dan dompetnya sudah istilahnya selama ini sudah melakukan testnet dan semuanya sudah berjalan normal. Itu catatan pentingnya. Dan setelah itu, jika Anda sudah memastikan bahwa frasa sandi Anda pun sudah disimpan di tempat yang aman dan Anda sudah oke dengan alamat dompet dengan frasa sandi yang Anda pakai saat ini, maka silakan lakukan proses untuk nomor 3 konfirmasi dompet Pi Anda dengan cara klik tulisan konfirmasi dompet Pi Anda yang tanda panah ke arah kanan, diklik. Nanti setelah itu Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Anda akan dimintakan memasukkan frasa sandi Anda. Setelah itu kita masukkan frasa sandi. Setelah itu klik OK atau konfirmasi. Nanti setelah itu alamat dompet kita, dompet mainnet yang ada di Pi Browser itu akan dengan secara otomatis terisi di sini. Seperti yang punya saya ini. Jadi saya tidak perlu mengambil alamat dompet mainnet yang ada di Pi Browser, tidak perlu, cukup memasukkan frasa sandi, klik konfirmasi, maka alamat dompet mainnet yang ada di Pi Browser saya langsung terisi otomatis di sini. Itu memastikan bahwa saya sudah mengkonfirmasi bahwa saldo mainnet saya nantinya akan ditransfer ke alamat dompet yang sudah dikonfirmasi di bawah ini. Jadi seperti itu yang harus dipastikan. Untuk poin nomor 4 adalah lookup, berkaitan dengan lookup. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network sekalian, pastikan Anda sudah melakukan lookup. Jika Anda tidak melakukan lookup, ada keterangan di bawah. Pioneers must commit to a lookup setting to be eligible for mainnet migration, even if they decide not to lock up any Pi. Jadi Pioneers harus memastikan, harus melakukan lookup setting atau pengaturan penguncian untuk bisa menuju ke migrasi mainnet nanti. Sekalipun Anda tidak melakukan lookup pun harus pastikan dengan cara hilangkan tanda centang di atas presentasi penguncian, hilangkan tanda centang itu, lalu klik commit atau simpan di bawahnya, sehingga Anda memastikan bahwa memang Anda tidak melakukan lookup. Jadi melakukan lookup ataupun tidak melakukan lookup harus dipastikan commit a lookup setting. Jadi harus dipastikan sehingga untuk poin nomor 4 akan terchecklist. Setelah Anda commit, klik menu commit. Jadi ini yang harus dipastikan. Poin 1 sampai dengan 4 untuk kita yang belum
sama sekali melakukan KYC sampai dengan saat ini dan sedang menunggu untuk KYC massal, maka pastikan poin 1 sampai dengan 4 harus sudah terchecklist hijau. Oke, mudah-mudahan sampai di sini penjelasan saya bisa memberikan pemahaman, pencerahan kepada para Finance luar sekalian, dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri video saya, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang up to date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.